selamat datang pada edukasi psikologi pendidikan hari ini. Di sini saya akan menjelaskan konsep belajar menurut teori behavioristik dan belajar sosial Bandura bersama dengan teman-teman saya. Nah, kalian udah tahu nggak sih apa itu teori konsep belajar menurut behavioristik dan belajar sosial Bandura? Jadi, simak terus ya teman-teman. Teori belajar sosial menurut Albert Bandura dikembangkan pada 1977 hingga 1986 dan dikenal sebagai social learning theory atau social cognitive theory. Teori ini menekankan bahwa seseorang belajar dengan mengamati, meniru, dan memperhatikan cara orang lain berperilaku dalam kehidupan sosial. Tidak hanya belajar dari pengalaman sendiri, tetapi juga dari cara orang lain menghadapi akibat dari tindakan mereka. Di sini juga terdapat prinsip dasar dan proses. Yang pertama, observational learning atau belajar melalui pengamatan, yaitu individu mengamati perilaku modal. Seperti di sekolah, banyak perilaku muncul bukan karena disuruh, tapi karena siswa melihat langsung orang lain melakukannya. Seperti siswa kelas 2 melihat kakak kelas lalu membuang sampah pada tempatnya. Lama-lama, ia ikut terbiasa melakukan hal yang sama, meski tak pernah dipaksa. Yang kedua, ada modeling atau peniruan, yaitu perilaku ditiru sesuai kebutuhan dan relevansi dengan diri. Seperti kita cenderung meniru orang yang menurut kita keren, dihormati, atau kita sukai. Contohnya, siswa meniru gaya belajar temannya yang rajin membuat catatan rapi karena merasa cara itu efektif dan ingin dapat nilai bagus juga. Yang ketiga ada interaksi kognitif, yaitu perilaku dipengaruhi oleh kombinasi faktor lingkungan, proses kognitif, dan motivasi. Seperti siswa tidak hanya meniru tapi memikirkan terlebih dahulu apakah perilaku itu cocok dan bermanfaat. Contohnya, seorang siswa melihat temannya aktif bertanya di kelas. Dia mulai berpikir, kayaknya kalau aku sering bertanya juga aku bakal lebih paham dan dihargai guru. Akhirnya, ia mencoba bersikap lebih aktif. Yang keempat ada vicarious reinforcement, yaitu individu belajar dari konsekuensi, reward atau punishment yang diterima orang lain. Seperti siswa belajar dari apa yang terjadi pada temannya tanpa harus mengalami sendiri. Contohnya, melihat teman mendapat penghargaan seperti siswa terdisiplin. Karena tidak pernah terlambat, siswa lain jadi terpacu datang lebih cepat. Yang kelima ada atensi atau memperhatikan, yaitu fokus pada model yang menarik atau relevan. Seperti agar bisa meniru, siswa perlu tertarik terlebih dahulu pada perilaku modelnya. Contohnya, guru yang mengajar dengan cerita-cerita seru lebih mudah membuat siswa memperhatikan dan meniru sikap positifnya. Misalnya semangat dalam belajar. Yang keenam ada retensi atau mengingat, yaitu menyimpan informasi dalam bentuk simbol, visual, atau verbal. Seperti siswa harus menyimpan langkah atau perilaku yang ia lihat. Contohnya, siswa mengingat bagaimana temannya presentasi dengan percaya diri, seperti membuka dengan salam, menatap audiens, dan tidak membaca teks. Semua itu ia simpan untuk dipraktekkan nanti. Yang ketujuh ada reproduksi motorik, yaitu menampilkan kembali perilaku sesuai kemampuan fisik dan keterampilan. Seperti tidak cukup mengingat, siswa juga perlu punya kemampuan untuk melakukannya. Contohnya, siswa melihat kakaknya main basket dengan teknik layup yang bagus, ia mencoba meniru, tapi tetap perlu latihan berkali-kali untuk bisa melakukannya dengan baik. Yang kedelapan ada motivasi dan penguatan, yaitu perilaku ditampilkan jika ada dorongan motivasi seperti internal atau eksternal. Contohnya, siswa lebih rajin ikut lomba jika mendapat dukungan guru, pujian dari teman, atau punya tujuan pribadi seperti ingin membanggakan orang tua. Di sini juga terdapat kelebihan dan keterbatasan teori belajar sosial Bandura. Yang pertama, kelebihannya, lingkungan sosial berperan penting, yaitu belajar bisa terjadi lewat observasi dan meniru, bukan hanya pengalaman langsung. Seperti siswa belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari, yaitu guru, teman, dan kakak kelas. Yang kedua, penggabungan kognitif dan perilaku, yaitu memperhatikan proses mental,
atau perhatian, ingatan, motivasi, sekaligus perilaku nyata. Yang ketiga, dekat dengan kehidupan nyata, yaitu banyak perilaku sehari-hari seperti sopan santun atau kebiasaan belajar terbentuk dari peniruan. Yang keempat, menekankan keteladanan, yaitu guru atau orang tua perlu jadi model positif karena perilakunya mudah ditiru siswa. Selanjutnya, ada keterbatasan teori belajar sosial Bandura. Yang pertama, hasil belajar tidak seragam, yaitu siswa bisa bereaksi berbeda meski melihat model yang sama. Yang kedua, proses sulit diukur, yaitu faktor kognitif, perhatian, atau motivasi tidak mudah diamati secara langsung. Yang ketiga, kurang bahas faktor biologis, yaitu lebih fokus pada pengaruh lingkungan sosial. Yang keempat, meniru belum tentu memahami. Siswa bisa menyalin perilaku tanpa mengerti konsep atau alasan di baliknya. Setelah itu ada teori behavioristik, yaitu pendekatan psikologi di mana kita dapat melihat dengan jelas perilaku seseorang melalui statement dan respon yang dipengaruhi oleh lingkungan luar, bukan faktor bawaan. Bisa kita lihat di mana anak tidak akan terpengaruh oleh perilaku mereka sendiri atau bawaan mereka sendiri tanpa mereka meniru perilaku-perilaku orang yang ada di luar sana. Mereka akan meniru contoh-contoh yang buruk, contoh-contoh yang baik, dan mereka akan melakukannya dan menerapkannya setiap hari. Sehingga kita sebagai orang dewasa yang mengetahui itu harus menjaga dengan sangat hati-hati dalam bertindak dan perilaku di dekat anak-anak. Ada lagi yaitu prinsip dasar dan proses teori behavioristik. Pertama, stimulasi dan respon, yaitu rangsangan dari luar yang menimbulkan reaksi siswa. Contohnya, seseorang tersenyum ketika dipuji gurunya. Dia memberikan respon tersenyum karena memiliki hati yang senang ketika mereka dipuji. Selanjutnya adalah penguatan, di mana proses memberikan konsekuensi positif seperti memberi hadiah, pujian, dan perhatian agar perilaku yang mereka lakukan semakin sering dilakukan. Contohnya, seseorang menunjukkan perilaku yang baik, maka dia memberikan reward seperti permen atau buku. Yang ketiga adalah hukuman, yaitu digunakan untuk mengurangi dan menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Tapi penggunaan itu harus bijak dan proporsional, karena jika berlebihan bisa menimbulkan efek negatif. Contohnya, setelah seseorang melakukan perilaku yang salah, diberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan, seperti teguran atau tugas tambahan. Yang keempat adalah shaping, di mana proses membentuk perilaku baru secara bertahap melalui penguatan berulang. Contohnya, guru memuji seseorang saat berbicara, sehingga anak tersebut berani maju untuk menampilkan public speaking mereka dan akan terbiasa berbicara penuh di depan kelas. Selain itu juga ada kelebihan dan keterbatasan teori behavioristik. Yang pertama, terukur dan terstruktur, seperti fokus pada perilaku nyata sehingga tujuan pembelajaran jelas dan sistematis. Yang kedua, efektif untuk dasar. Contohnya, cocok untuk mengajar keterampilan dasar dengan penguatan dan latihan. Yang ketiga, umpan balik langsung, seperti siswa cepat tahu mana yang benar dan salah sehingga mereka dapat segera memperbaikinya. Yang keempat, aplikasi luas, seperti bisa diterapkan di kelas, pelatihan kerja, hingga pembelajaran digital. Namun, ada kekurangannya, yaitu menyederhanakan pembelajaran, seperti tidak diperhatikan motivasi, emosi, dan proses berpikir. Yang kedua, mekanis, seperti terlalu menekan pada pengulangan dan hafalan tanpa pemahaman mendalam seperti monoton. Yang kedua, kurangnya individual, yaitu pendekatan seragam, kurangnya sesuai dengan perbedaan tiap siswa. Yang keempat, motivasi eksternal, seperti siswa belajar karena hadiah dan hukuman, bukan karena motivasi dari diri mereka sendiri, seperti mereka hanya takut diberi hukuman karena tidak mengerjakan soal. Berikut penjelasan tentang implikasi teori belajar dalam pendidikan, khususnya teori belajar sosial dari Bandura dan teori behavioristik. Kita mulai dulu dari teori belajar sosial Bandura.
Dalam teori ini, peran guru itu berubah. Guru bukan lagi sosok yang serba tahu dan selalu bicara di depan kelas, tapi lebih sebagai fasilitator. Artinya, guru membantu mengarahkan, tapi siswa juga dituntut untuk bisa belajar mandiri lewat interaksi sosial dengan teman-temannya. Jadi, anak-anak nggak hanya bergantung pada guru, tapi bisa saling belajar dari pengalaman dan kerjasama. Lalu, ada yang namanya pembelajaran kontekstual. Maksudnya, materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat belajar matematika, bukan cuma menghafal rumus, tapi bisa langsung dipraktikkan dengan menghitung uang belanja atau membuat simulasi jual beli di kelas. Dengan begitu, siswa merasa bahwa apa yang dipelajarinya itu memang bermanfaat. Bandura juga menekankan learning by doing atau belajar sambil praktik. Misalnya, daripada hanya membaca teori tentang reaksi kimia, siswa lebih paham kalau mereka melakukan percobaan langsung di laboratorium. Atau kalau belajar tentang peran masyarakat, bisa lewat drama kecil atau simulasi musyawarah di kelas. Jadi, praktik langsung bikin materi lebih cepat masuk ke kepala. Yang terakhir, siswa juga banyak belajar dengan meniru perilaku positif. Kita tahu anak-anak itu cepat sekali meniru apa yang mereka lihat. Kalau mereka terbiasa melihat guru disiplin, sopan, atau rajin membaca, lama-lama mereka akan mengikuti hal itu. Jadi, lewat observasi, perilaku baik bisa menjadi bagian dari karakter siswa. Sekarang kita masuk ke teori behavioristik. Teori ini lebih fokus pada hubungan stimulus dan respon. Jadi pembelajaran dibuat jelas, terarah, dan bisa diukur. Pertama, guru menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Misalnya, siswa mampu menyelesaikan 10 soal perkalian dalam 15 menit. Dengan begitu, arah pembelajaran jelas dan guru mudah mengevaluasi apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Kedua, ada umpan balik langsung. Kalau siswa salah menjawab, guru segera memperbaiki. Jadi, siswa nggak dibiarkan salah terlalu lama. Karena semakin cepat diperbaiki, semakin cepat juga pemahamannya benar. Ketiga, teori behavioristik juga menekankan penguatan positif. Ini bisa berupa pujian, bintang, poin, atau hadiah kecil. Tujuannya untuk memotivasi siswa supaya semangat belajar dan mau mengulangi perilaku positif. Keempat, guru perlu melakukan monitoring. Jadi, perkembangan setiap siswa dipantau supaya guru tahu siapa yang perlu latihan tambahan, siapa yang sudah bisa maju lebih cepat, dan metode apa yang cocok untuk masing-masing siswa. Kalau kita tarik kesimpulan, sebenarnya kedua teori ini sama-sama menekan pada perubahan perilaku, tapi dengan cara yang berbeda. Behavioristik menekan latihan berulang, penguatan, dan hukuman. Teori ini sangat efektif untuk membentuk keterampilan dasar seperti berhitung, membaca, atau menulis. Tapi, memang kadang terasa agak mekanis dan kurang memperhatikan perbedaan tiap anak. Sedangkan teori Bandura lebih menekan belajar melalui pengamatan, interaksi sosial, dan modeling. Jadi, siswa bisa aktif, mandiri, dan belajar dalam konteks nyata. Teori ini lebih cocok untuk pembentukan karakter, nilai-nilai sosial, dan keterampilan hidup. Kalau kita gabungkan, keduanya saling melengkapi. Teori behavioristik bisa digunakan untuk melatih dasar-dasar keterampilan akademik, sementara Bandura membantu membentuk sikap, karakter, dan kebiasaan baik. Jadi, anak-anak tidak hanya pintar dalam kognitif, tapi juga tumbuh jadi pribadi yang baik dan siap bersosialisasi di masyarakat.